Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKB PAI CPNS yang sering muncul berdasarkan FR, lengkap pembahasan episode sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada soal yang pertama. Khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah A. Abu Bakar, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Ali bin Abi Thalib, E. Muawiyah. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Abu Bakar. Nah, setelah wafat Nabi Muhammad SAW, penyebaran agama ini dilanjutkan oleh 4 khalifah. Nah, 4 khalifah ini biasanya disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa saja? Yang pertama itu ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Khalifah Khulafaur Rasyidin ini merupakan khalifah pemimpin yang jujur. Dan sepeninggal Nabi Muhammad SAW, khalifah pertama setelah Nabi adalah Abu Bakar. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah A. Abu Bakar. Ini adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Khalifah pertama yang berasal dari Bani Umayyah adalah A. Umar ibnu Abdul Al-Azizi, B. Hashim ibnu Abdul Al-Malik, C. Al-Walid ibnu Abdul Malik, D. Muawiyah bin Abi Sufyan, E. Abdul Al-Malik ibnu Marwan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah pertama yang berasal dari Bani Umayyah. Nah, kalau kita lihat ya secara urutan khalifah dari Bani Umayyah, itu yang pertama sekali adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah khalifah pertama yang berasal dari Bani Umayyah. Nah, kemudian yang kedua adalah Abdul Al-Malik ibnu Marwan. Nah, ini adalah khalifah yang kedua setelah khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada Al-Walid ibnu Abdul Malik. Ini adalah khalifah yang ketiga setelah Abdul Al-Malik ibnu Marwan. Kemudian yang keempat,
Ini ada Umar ibnu Abdul Al-Azizi. Nah, beliau adalah khalifah yang keempat setelah Al-Walid ibnu Abdul Malik. Nah, sedangkan yang terakhir adalah Hashim ibnu Abdul Al-Malik. Beliau adalah khalifah yang kelima yang berasal dari Bani Umayyah. Jadi jelas ya teman-teman, khalifah pertama yang berasal dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Teori yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat atau Cambay, India yang dikemukakan oleh A. Snodgrass, B. Van Leers, C. T.W. Arnold, D. Hamka, E. Hussein Jayadiningrat. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Snodgrass. Nah, jadi kita akan lihat proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Ini ke Indonesia ya, ini terdapat 3 teori. Nah, jadi tiga teori yaitu teori dari Mekah, teori Gujarat, dan teori dari Persia. Nah, menurut teori Gujarat ini yang ditanyakan teori dari Gujarat ya. Nah, kalau menurut teori dari Gujarat, agama Islam masuk ke Indonesia ini berasal dari Gujarat. Nah, ini adalah teori dari Gujarat. Nah, Gujarat ini adalah India, Cambay India. Ya. Nah, jadi pendapat ini dikemukakan oleh yang pertama sekali ini adalah Snodgrass. Nah, yang ini ya. Dan yang kedua itu ada W.F. Stutterheim. Dan yang ketiga itu ada Bernard H.M. Fleck. Nah, itu ada 3 ya. Jadi teori yang berasal dari Gujarat ini dikemukakan oleh 3 pendapat. Yang pertama oleh Snodgrass, dan yang kedua adalah W.F. Stutterheim, dan yang ketiga adalah Bernard H.M. Fleck. Nah, jadi ini ada 3. Jadi yang kita lihat di sini yang ada hanya Snodgrass, itu A. Nah, jadi kalau misalnya Van Leers, T.W. Arnold, Hamka ini merupakan pendukung teori dari Mekah. Nah, ini nih, Van Leers, T.W. Arnold, dan Hamka ini merupakan teori dari Mekah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Snodgrass. Jelas ya teman-teman. Ini mohon maaf ya kalau bahasa Inggris saya kurang bagus. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempercepat proses penyebaran agama Islam di Indonesia, kecuali A. Syarat untuk masuk agama Islam sangat mudah. B. Upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. C. Semua manusia mempunyai kedudukan sama. D. Penyebaran Islam dilakukan melalui cara yang damai. E. Penyebaran Islam dilakukan melalui cara kekerasan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah E. Penyebaran Islam dilakukan melalui cara kekerasan. Nah, karena di sini yang ditanya adalah faktor yang mempercepat proses penyebaran agama Islam kecuali. Nah, jadi ini pengecualian ya. Syarat untuk masuk Islam sangat mudah. Ini merupakan faktor mempercepat penyebaran Islam. Emang mudah masuknya Islam, syaratnya itu mudah ya. Kemudian upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. Ini pun mempercepat, ini termasuk faktor ya, faktor yang mempercepat. Berarti ini iya. Kemudian semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Iya. Sama, kedudukan yang sama di mata Allah gitu. Jadi ini merupakan faktor
mempercepat proses penyebaran agama Islam. Kemudian yang keempat ada penyebaran Islam dilakukan melalui cara yang damai. Iya, jadi proses masuknya penyebaran agama Islam di Indonesia ini penyebarannya dilakukan secara damai, tidak ada ribut-ribut gitu. Pelan-pelan dimasukkan ajarannya. Jadi ini juga iya. Dan yang terakhir adalah penyebaran Islam dilakukan melalui cara kekerasan. Ini yang merupakan faktor yang tidak mendorong perkembangan Islam. Nah, jadi faktor ini penyebaran Islam dilakukan secara kekerasan ini tidak akan mendongkrak Islam itu maju. Kenapa? Karena dilakukan secara kekerasan. Islam tidak mengenal kekerasan. Jadi tidak ada pemaksaan, pelan-pelan dilakukan secara damai. Jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah penyebaran Islam dilakukan melalui cara kekerasan. Ini pengecualian ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan karena A. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka. B. Penghasil komoditas perdagangan yang penting. C. Banyak disinggahi pedagang dari Asia dan Eropa. D. Runtuhnya kerajaan Malaka ke tangan Portugis. E. Memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan di Arab. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai ini terletak di sebelah utara Perlak di Aceh. Jadi ini adalah merupakan kerajaan pertama ya, Samudra Pasai yang berada di Aceh atau di Perlak Aceh. Nah, karena letaknya yang sangat strategis, Samudra Pasai ini berkembang menjadi pusat perdagangan. Nah, jadi ini merupakan menjadi pusat perdagangan ya, Samudra Pasai ini. Nah, jadi banyak pedagang-pedagang Muslim yang singgah di Samudra Pasai. Nah, terutama para pedagang dari Gujarat, dari India, maupun dari Persia. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 6. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan A. Ali Moghayed Shah, B. Sultan Iskandar Thani, C. Sultan Iskandar Muda, D. Sultan Safatuddin, E. Sultan Zainal Abidin. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi kan kerajaan Aceh, ini pertama sekali didirikan oleh Sultan Ali Moghayed Shah. Nah, jadi Sultan Ali Moghayed Shah ini merupakan pendiri dari kerajaan Aceh. Nah, setelah Sultan Ali Moghayed Shah digantikan oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi Sultan Iskandar Muda ini pengganti dari Sultan Ali Moghayed Shah. Dan Sultan Iskandar Muda ini membawa Aceh mencapai masa kejayaan yang puncak atau masa puncak kejayaan. Ini berada pada masa Sultan Iskandar Muda. Ini masa keemasan ya teman-teman, pada masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian Sultan Iskandar Thani ini merupakan pengganti dari Sultan Iskandar Muda. Nah, ini merupakan raja pengganti dari Sultan Iskandar Muda, yaitu Sultan Iskandar Thani. Nah, Sultan Safatuddin ini merupakan pengganti dari Sultan Iskandar Thani. Nah, kemudian Sultan Zainal Abidin ini merupakan kerajaan dari kerajaan kerajaan Ternate ya, kan Tidore. Nah, jadi Sultan Zainal Abidin merupakan sultan dari kerajaan Ternate, raja dari Ternate. Jadi jelas ya teman-teman, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.
Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa didirikan oleh A. Raden Patah, B. Sultan Trenggana, C. Pati Unus, D. Jaka Tingkir, E. Sutawijaya. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Raden Patah. Nah, jadi kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah. Nah, Raden Patah ini merupakan putra dari Brawijaya V. Jadi putra Brawijaya V ini merupakan Raja Majapahit, Nah, jadi ini merupakan putra dari Brawijaya. Nah, jadi ini merupakan putranya Raja Majapahit dengan putri dari Cina, lahirlah Raden Patah. Nah, jadi melalui para wali, Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit. Jadi Raden Patah ini tidak mau lagi berada di Majapahit dan ingin membuat kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Demak. Jadi beliau berhasil mendirikan Kerajaan Demak. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi pada mulanya Raden Patah ini berasal dari Brawijaya, berasal dari Raja Majapahit, putranya Brawijaya V. Kemudian beliau melepaskan diri dari Majapahit dan beliau mendirikan kerajaan dan berhasil, yaitu Kerajaan Demak. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah A. Raden Patah. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Agama Islam dibawa dan dikembangkan ke Indonesia oleh para pedagang dari A. Arab, Gujarat, dan Persia, B. Gujarat, Cina, dan Persia, C. Persia, Cina, dan Arab, D. Cina, Irak, dan Persia, E. Arab, Irak, dan Persia. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A. Arab, Gujarat, dan Persia. Nah, karena ini menurut para ahli, agama Islam dibawa dan dikembangkan ke Indonesia oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Jadi ada yang ada teori dari Gujarat, teori dari Mekah, dan teori dari Persia. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, mungkin berbeda bentuk soalnya. Jadi sebelum Arab masuk ke Indonesia, jadi Arab ini sebelum masuk ke Indonesia, jadi tujuan negara itu adalah Cina. Makanya agama Islam ini dibawa dan dikembangkan ke Indonesia oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Jadi kalau Cina ini merupakan negara yang ingin disinggahi oleh pedagang Arab juga, gitu, yang membawa agama Islam ke Cina. Jelas ya teman-teman? Di jawaban yang tepat adalah A. Arab, Gujarat, dan Persia. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh A. Sultan Malik As-Saleh, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Iskandar Thani, D. Sultan Ibrahim, E. Sultan Malik Az-Zahir. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Sultan Ibrahim. Nah, ini kalau namanya Sultan Ibrahim ini agak, kalau kita dengar ini ya, siapa gitu. Nah, jadi kita lihat ya teman-teman. Jadi, Kerajaan Aceh, itu Kerajaan Aceh Darussalam, ini didirikan oleh Sultan Ibrahim, atau biasa kita kenal dengan Sultan Ali Muqayyad Shah. Inilah Sultan Ibrahim. Jadi harus diingat teman-teman. Jadi Sultan Ali Muqayyad Shah itu biasa dikenal dengan Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim biasa dikenal dengan Sultan Ali Muqayyad Shah. Ini sama. Jadi harus
Diperhatikan, jadi kerajaan Aceh Darussalam itu didirikan oleh Sultan Ibrahim atau Sultan Ali Moghayed Shah, nama lainnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau Sultan Malik As-Saleh ini merupakan sultan dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, kalau Sultan Iskandar Muda ini adalah Sultan Kerajaan Aceh Darussalam yang kedua setelah Sultan Ibrahim, yaitu pengganti dari Sultan Ibrahim. Dan pada masa kejayaan Aceh Darussalam ini terletak pada Sultan Iskandar Muda, ini masa keemasannya ya. Kemudian Sultan Iskandar Thani ini adalah Sultan pengganti Sultan Iskandar Muda. Kemudian Sultan Malik Az-Zahir ini adalah pengganti Sultan Malik As-Saleh. Nah, jadi jelas ya teman-teman, kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ibrahim atau biasa dikenal dengan Sultan Ali Moghayed Shah. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut soal yang terakhir yaitu nomor 10. Kerajaan Makassar merupakan hasil penggabungan dari dua kerajaan, yaitu A. Goa dan Bon, B. Goa dan Talo, C. Goa dan Wajo, D. Talo dan Bon, E. Talo dan Wajo. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah B. Goa dan Talo. Nah, jadi Goa dan Talo ini merupakan dua kerajaan ya. Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Nah, jadi Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari kedua kerajaan ini, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Nah, Kerajaan Goa ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Daeng Manarabia. Nah, ini dari kerajaan dari Goa ya. Nah, kemudian kalau yang dari Talo, ini nama rajanya adalah Kareng Mantoaya. Nah, jadi kedua raja ini menyatukan kedua kerajaannya, bergabung. Nah, jadi kedua kerajaan ini bergabung, terbentuklah suatu kerajaan yaitu Kerajaan Makassar. Nah, setelah bergabung, raja dari Goa ini yang bernama tadi Daeng Marabia ini diangkat menjadi Raja Makassar dengan gelar Sultan Alauddin. Nah, sedangkan raja dari Talo ini yang bernama Daeng Manarabia ini diangkat menjadi patih dengan gelar Sultan Abdullah. Jadi jelas ya teman-teman, Kerajaan Makassar merupakan penggabungan dari dua kerajaan yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Jelas ya teman-teman? Oke. Syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, salah pemilihan jawaban, atau penjelasan saya yang kurang pas, itu mohon dimaklumi karena selaku saya manusia biasa. Apabila ada yang bisa diambil dan ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya. Dan untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada kritikan, saran, masukan, pertanyaan, silakan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.